Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Sabila dengan NPM 1715310053, Fakultas Social Science, Prodi Manajemen, Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema penetapan sasaran untuk mengadakan perbaikan mutu. Saya akan menjelaskan apa itu sasaran mutu. Sasaran mutu merupakan salah satu persyaratan dalam ISO 9001. Penetapan sasaran mutu sangat penting dalam pelaksanaan persyaratan dari ISO 9001 tersebut. Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk tetap fokus mengejar target yang berasal dari pedoman mutu hingga rencana untuk pencapaiannya. Dan apa itu ISO 9001? ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi atau pengakuan dari pihak lain yang independen ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. Adapun prinsip dalam TQM atau Total Quality Management, yaitu yang pertama pendekatan customer. Konsumen adalah hakim tertinggi untuk menentukan apakah produk atau jasa yang berkualitas unggul atau tidak. Yang kedua adalah keterlibatan karyawan. Memastikan keterlibatan jumlah karyawan dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis akan mengarah pada pemberdayaan karyawan dan partisipasi aktif dari karyawan dalam membuat keputusan dan mengatasi masalah kualitas yang terkait. Yang ketiga adalah peningkatan berkesinambungan. Komponen utama dari TQM adalah perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus akan menyebabkan peningkatan dan lebih tinggi kualitas proses. Perbaikan terus-menerus akan memastikan perusahaan akan menemukan cara-cara baru dan teknik dalam memproduksi produk berkualitas yang lebih tinggi, produksi menjadi lebih kompetitif. Yang keempat, pendekatan strategis untuk perbaikan. Bisnis harus mengadopsi pendekatan strategis terhadap peningkatan kualitas untuk mencapai tujuan mereka, visi dan misi mereka tersebut. Yang kelima, sistem terpadu. Bisnis terdiri dari berbagai departemen dengan tujuan fungsi yang berbeda. Fungsi ini sangat berhubungan dengan berbagai proses horizontal. TQM berfokus pada semua orang di perusahaan harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kebijakan mutu, standar, tujuan, dan proses penting. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Data dari pengukuran kinerja proses menunjukkan kesehatan saat perusahaan. Untuk TQM efisien, perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan kualitas, akurasi pengambilan keputusan, dan perakiraan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam TQM karena membantu untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan semangat mereka selama operasi sehari-hari rutin. Karyawan perlu dilibatkan sebanyak mungkin dalam operasi sehari-hari
dan proses pengambilan keputusan untuk benar-benar memberi mereka rasa pemberdayaan. Hal ini menciptakan lingkungan keberhasilan dan persatuan dan membantu mendorong hasil proses TQM dapat mencapai tujuan tersebut. Untuk memudahkan pembuatan sasaran mutu, perusahaan harus membuat suatu acuan yaitu dengan prinsip SMART. S yaitu spesifik. Target yang ditentukan haruslah spesifik, sesuai sebuah tujuan yang spesifik atau tertentu, memiliki kesepakatan yang jauh lebih besar untuk dicapai dari tujuan umum. Yang kedua yaitu measurable. Sasaran harus bisa diukur. Perlu ditetapkan kriteria atau parameter untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah achievable, yaitu target yang ditentukan haruslah yang masuk akal bisa dicapai. Yang keempat, relevan. Sasaran mutu yang ditetapkan harus relevan dan sesuai dengan proses atau fungsi terkait. Yang selanjutnya, time bound. Sebuah sasaran harus didasarkan dalam jangka waktu atau harus mempunyai batas waktu yang jelas. Ketika merencanakan cara mencapai suatu sasaran mutu, organisasi harus menetapkan yang pertama itu adalah apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, sumber daya apa yang dibutuhkan. Yang keempat, kapan akan selesai. Yang kelima, bagaimana hasil akan dievaluasi. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.